Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afyan Nenggala, NIM 18 50 40 10 08 dari lokal MIA. Akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Sistem Pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman jagung dengan metode Dempster-Shafer. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang. Jagung merupakan tanaman pangan utama ketiga setelah padi dan gandum di dunia dan menepati posisi kedua setelah padi di Indonesia. Jagung juga merupakan salah satu tanaman sereal atau biji-bijian yang strategis dan bernilai ekonomis serta mempunyai peluang untuk dikembangkan menjadi produk olahan karena kedudukannya sebagai sumber utama karbohidrat dan protein setelah beras. Penyakit tanaman jagung merupakan hasil interaksi dari tiga komponen utama, yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Dalam sistem pakar, sistem hampir tidak pernah dapat mengakses seluruh fakta yang ada dalam lingkungan permasalahan yang akan ditanganinya, sehingga sistem harus bekerja dalam ketidakpastian. Salah satu metode pada teknik probabilitas yang dapat digunakan untuk menghitung ketidakpastian tersebut adalah metode Dempster-Shafer. Metode Dempster-Shafer merupakan metode penalaran non-monotonis yang digunakan untuk mencari ketidakkonsistenan akibat adanya penambahan maupun pengurangan fakta baru yang akan merubah aturan yang ada. Sehingga metode Dempster-Shafer memungkinkan seseorang aman dalam melakukan pekerjaan seorang pakar. 1.2. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut. A. Petani mengalami kesulitan dalam menentukan jenis penyakit yang menyerang tanaman jagung mereka. B. Pengambilan keputusan yang tidak tepat dalam penanggulangan penyakit tanaman jagung berdampak pada kesehatan tanaman serta hasil panen. 1.3. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. A. Bagaimana menerapkan metode Dempster-Shafer dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman jagung berdasarkan pengetahuan pakar. B. Bagaimana performa metode Dempster-Shafer pada sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman jagung. 1.4. Batasan masalah. Batasan-batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Sistem yang dibangun menggunakan metode Dempster-Shafer. B. Sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit pada tanaman jagung ini berupa sistem berbasis website dan terkoneksi dengan internet. 1.5. Tujuan penelitian. Dari tujuan pembuatan tugas akhir ini adalah 1. Membuat sistem pakar yang dapat mendiagnosa penyakit pada tanaman jagung dengan menerapkan metode Dempster-Shafer. 2. Mengetahui performa sistem pakar diagnosa penyakit pada tanaman jagung dengan menggunakan metode Dempster-Shafer. 1.6. Kegunaan penelitian. Adapun kegunaan penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 1. Sebagai sistem pembelajaran bagi petani jagung. 2. Sebagai alat sosialisasi bagi para petani yang berkepentingan terhadap masalah penyakit pada jagung.
17. Metodologi penelitian. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain: 1. Wawancara. 2. Dokumentasi. 3. Studi keputusan. 18. Sistematika penulis. Agar dapat memberikan gambaran yang jelas pada penulisan tugas akhir ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut. 1. Bab 1. Pendahuluan, menjelaskan mengenai latar belakang, pemilihan judul tugas akhir, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2. Landasan teori. Bab ini menguraikan tentang teori-teori dasar dalam perancangan sistem pengawasan. 3. Bab 3. Perancangan sistem. Pada bab ini, penulis menguraikan tentang analisis dan perancangan sistem, perancangan aplikasi sistem, perancangan sistem, pengawasan sistem. 4. Bab 4. Implementasi sistem. Bab ini menguraikan tentang bagaimana proses lanjutan dari perancangan sistem, menguraikan secara detail bagian implementasi sistem dan menyorot apakah implementasi tersebut sesuai dengan perancangan sistem. 5. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang dikutip oleh penulis selama proses pembangunan aplikasi. Bab 2. Landasan teori. A. Sistem. A. Pengertian. Sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari bagian dalam keadaan saling tergantung satu sama lainnya. Sedangkan menurut Ludwig von Bartalanffy, sistem adalah seperangkat unsur yang terikat dalam suatu antar relasi di antara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan. Elemen sistem. Menurut MacLeod, ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem, yaitu tujuan. Tujuan ini menjadi motivasi yang mengarahkan pada sistem, karena tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. 2. Masukan. Masukan sistem adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. 3. Proses. Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai. 4. Keluaran. Keluaran sistem adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna. 5. Batas. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. 6. Mekanisme pengendalian umpan balik. 7. Lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. C. Klasifikasi sistem. Sistem dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi beberapa sudut pandang, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Sistem diklasifikasikan sebagai bentuk sistem abstrak dan sistem fisik. 2. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan. 3. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tertentu. 4. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan sistem terbuka. D. Perancangan sistem. Bohr dan Grotnitzky dalam Jogianto menyatakan perancangan sistem adalah penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi.
B. Sistem pakar. A. Pengertian sistem pakar. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai atau meniru kemampuan seorang pakar. Pakar yang dimaksud di sini ialah orang yang mempunyai keahlian khusus yang dapat menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan orang awam. Contohnya dokter, mekanik, psikolog, dan lain-lain. Berikut ini terdapat beberapa pengertian sistem pakar menurut para ahli. 1. Menurut William Stubblefield dan George F. Lutger, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu program yang dapat menirukan seorang pakar. Menurut Ephraim Turban, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah sebuah program yang mengkomputerisasikan laporan yang mencoba untuk menirukan proses pemikiran dan pengetahuan dari pakar-pakar yang menyelesaikan masalah. 3. Menurut Garatano dan Riley, menjelaskan bahwa sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang bisa menyamai dan menirukan kemampuan seseorang pakar. B. Kelebihan sistem pakar. Beberapa kelebihan yang diperoleh dari penggunaan sistem pakar adalah 1. Meningkatkan output dan produktivitas. 2. Meningkatkan kualitas. 3. Handal. C. Kelemahan sistem pakar. Sistem pakar juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah untuk membuat satu sistem pakar yang benar-benar berkualitas tinggi sangatlah sulit dan memerlukan biaya yang sangat besar untuk pengembangan sistem pengembangan. 2. Sistem pakar tidaklah 100% bernilai benar, oleh karena itu perlu diuji ulang. D. Ciri-ciri sistem pakar. Sistem pakar memiliki ciri-ciri terdiri atas 1. Terbatas pada domain keahlian tertentu. 2. Dapat memberikan penalaran atau data yang tidak pasti. 3. Cara yang bisa dipahami. 4. Berdasarkan aturan atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dikembangkan secara bertahap. 6. Pengetahuan dan mekanisme penalaran jelas terpisah. 7. Keluarnya sifat anjuran. E. Tujuan sistem pakar. 1. Interpretasi. 2. Prediksi. 3. Diagnosis. 4. Perancangan. 5. Monitoring. 6. Kontrol. C. Metode Debster-Saver. Metode Debster-Saver merupakan metode penalaran monotonis yang digunakan untuk mencari ketidakkonsistenan akibat adanya penambahan maupun pengurangan fakta baru yang akan merubah aturan yang ada, sehingga metode Debster-Saver memungkinkan seseorang aman dalam melakukan pekerjaan seorang pakar. Debster-Saver merupakan nilai parameter Linus yang diberikan untuk menunjukkan besarnya kepercayaan, di mana nilai Bell suatu gejala yang diinput antara 0 sampai 1. Berikut dari teori Debster-Saver. Keterangan M1 sama dengan densitas untuk gejala pertama, M2 densitas gejala kedua, M3 kombinasi dari kedua densitas di atas. 0 sama dengan semesta pembicaraan dari sekumpulan hipotesis. X dan Y sama dengan subset dari Z. D. Alat bantu perancangan sistem. Dijelaskan oleh Salahuddin bahwa UML sendiri memiliki komponen-komponen yang berupa diagram. Berikut masing-masing diagram tersebut. 1. Aliran sistem informasi. Aliran informasi merupakan alat yang digunakan dalam perancangan yang
mana berguna untuk menunjukkan urutan dari prosedur-prosedur yang ada pada sistem simbol yang ada pada aliran sistem informasi tersebut adalah simbol proses manual. 2. Kelas diagram. Kelas diagram atau kelas diagram merupakan gambaran struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas diagram dibuat agar pembuat program membuat kelas-kelas sesuai perancangan di dalam diagram kelas agar antara dokumentasi perancangan dan perangkat lunak sinkron. Simbol-simbol yang ada pada diagram kelas diagram. Tiga, use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan aktor terhadap sistem yang akan dibuat. Simbol-simbol yang ada pada use case diagram adalah activity diagram. Activity diagram merupakan gambaran aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Simbol-simbol yang ada pada activity diagram adalah 1. Simbol awal. 5. Sequence diagram. Sekuensi diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirim dan diterima antar objek. Simbol-simbol yang ada pada sequence diagram adalah simbol, nama, objek, dan level. Keterangan orang, tempat, benda, kejadian, atau konsep yang ada dalam dunia nyata yang penting bagi suatu aplikasi yang saling berinteraksi. 2. Message. Spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. 3. Aktor. Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. 6. Flowchart. Menurut Lajamuddin, bahwa flowchart merupakan bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah dengan menggunakan simbol-simbol flowchart. Simbolnya simbol nomor 1 seperti digambar. Perangkat lunak pembangunan sistem. 1. Database. Database adalah sekumpulan data yang terdiri dari suatu atau lebih tabel yang saling berhubungan. 2. PHP. PHP diciptakan pertama kali oleh Rasmus Lerdorf pada tahun 1994. Awalnya PHP digunakan untuk mencatat jumlah serta untuk mengetahui siapa saja pengunjung pada homepage-nya. Rasmus Lerdorf adalah salah satu pendukung open source. 3. Web. World Wide Web atau WWW adalah juga dikenal dengan web. Adalah salah satu layanan yang dapat digunakan oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai komputer yang terhubung ke internet. 4. Microsoft Visio. Microsoft Visio adalah aplikasi untuk menggambarkan diagram yang membantu pekerja IT dan staf profesional untuk memvisualisasikan informasi yang kompleks. 5. Adobe Dreamweaver CS5. Dreamweaver adalah sebuah HTML editor profesional untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs atau halaman web. Dreamweaver merupakan software utama yang digunakan oleh web designer maupun web programmer dalam mengembangkan suatu sistem web. 6.
MySQL merupakan software sistem manajemen database yang paling populer di kalangan pemrograman web, terutama di lingkungan Linux dengan menggunakan skrip PHP dan Perl yang digunakan untuk membangun aplikasi web yang menggunakan database sebagai sumber dan pengelola datanya. 7. SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL Database, dan penerjemahan bahasa yang tulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. 8. Kode Igniter. Kode Igniter merupakan salah satu framework PHP kuat yang tak lama yang sangat populer dengan menggunakan konsep MVC dan sering digunakan oleh developer dan komunitas di seluruh penjuru dunia. 9. Sublime Text. Sublime Text adalah aplikasi editor untuk kode dan teks yang dapat berjalan di berbagai platform operating system dengan menggunakan teknologi Python. Sublime Text mendukung berbagai bahasa pemrograman dan mampu menyajikan fitur sintaks. 10. Hosting. Hosting adalah layanan dasar yang memungkinkan suatu website dapat diakses melalui internet. Sebagai analogi sederhana, website dapat dianalogikan dengan bangunan atau rumah. Sekian hasil penelitian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.